Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran SD berbasis ICT. Perkenalkan, saya Desi Arfitasari dengan NIM 2023 464 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi resum 2 yang berjudul teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama ada teori behaviorisme. Dari B.F. Skinner, teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi di dalam pikiran, tetapi hasilnya harus terlihat dalam perubahan perilaku yang bisa diamati. Perubahan ini terjadi karena adanya stimulus atau rangsangan yang memicu respon. Agar pembelajaran efektif, stimulus harus diberi penguatan yang terbagi menjadi penguatan positif atau reward dan hadiah, dan penguatan negatif yaitu menghilangkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Kemudian prinsip utama teori ini adalah seseorang dikatakan belajar jika ada perubahan dalam perilakunya yang terbentuk dari hubungan antara stimulus dan respon. Oleh karena itu, pembelajaran harus memberikan rangsangan dan penguatan yang tepat agar siswa menunjukkan perilaku yang diharapkan. Dalam penggunaan ICT, program komputer bisa digunakan untuk memberikan stimulus dan penguatan secara konsisten, serta menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian yang kedua itu ada teori pemrosesan informasi. Teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi seperti proses penyimpanan memori pada komputer, di mana manusia memiliki 3 jenis memori. Yang pertama register sensorik, yaitu menerima informasi atau memori jangka pendek atau menyimpan sementara, dan memori jangka panjang. Kemudian menyimpan informasi secara permanen agar informasi bisa tersimpan dengan baik. Pembelajaran harus dimulai dengan menarik perhatian siswa, karena kita lebih mudah mengingat sesuatu yang unik. Selain itu, pembelajaran harus menyajikan tindakan yang tepat dan memberikan latihan yang cukup untuk memperkuat ingatan dan memastikan informasi tersimpan di memori jangka panjang. Dalam penggunaan ICT, teknologi bisa membantu dengan menyediakan media pembelajaran yang menarik dan latihan berulang secara individual, agar siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi. Kemudian yang ketiga ada teori perilaku kognitif, yaitu teori perilaku kognitif menjelaskan bahwa belajar harus disesuaikan dengan kondisi kognitif siswa, karena setiap anak memiliki keterampilan yang berbeda, seperti pemahaman konsep, aturan, atau pemecahan masalah. Pembelajaran harus mengikuti peristiwa instruksional yang disusun secara hierarkis, di mana keterampilan sederhana menjadi dasar untuk keterampilan yang lebih kompleks. Kemudian prinsip utama teori ini adalah pembelajaran harus terstruktur dan berurutan, serta siswa harus menguasai keterampilan prasyarat sebelum mempelajari keterampilan baru. Dalam penggunaan ICT, komputer bisa membantu memantau tingkat keterampilan siswa dan menyediakan aktivitas yang sistematis sesuai dengan tahapan pembelajaran. Kemudian yang keempat itu ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis, yaitu teori ini menekankan bahwa pembelajaran harus dirancang dengan sistem yang jelas dan terstruktur, mulai dari penentuan tujuan, penyusunan materi secara berurutan, pencocokan instruksi dengan penilaian, hingga pengujian dan revisi. Prinsip utamanya adalah pembelajaran akan lebih efektif jika sistem pengajarannya dirancang dengan baik, mencakup tujuan, aktivitas, dan metode penilaian yang sesuai. Dalam pembelajaran materi harus disusun secara bertahap dan sistematis, serta siswa harus dipantau terus-menerus untuk memastikan pemahaman
Dalam penggunaan ICT, teknologi bisa membantu menyajikan materi secara terstruktur, menyediakan latihan interaktif, serta melakukan penilaian otomatis, sehingga guru lebih mudah memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik dengan cepat. Kemudian yang kelima itu implikasi teori belajar, objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme. Ketika keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu, serta respon perilaku tertentu dapat mengindikasikan pembelajaran. Kemudian siswa membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan prasyarat. Kemudian, siswa perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien mungkin. Kemudian yang keenam itu ada teori aktivisme sosial. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses pertumbuhan individu melalui pengalaman sosial dan aktivitas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.